Independen, terpercaya. Saudara, skuad Garuda dijadwalkan jalani latihan kedua di Jakarta jelang laga penting melawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan dilakukan tertutup dan fokus untuk mematangkan taktik permainan, sehingga strategi yang dirancang tim pelatih dapat diterapkan dengan sempurna di lapangan. Laga melawan Tiongkok dan Jepang sangat penting untuk menentukan nasib timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat keempat, klasmen dengan koleksi 9 poin. Perkembangan terkini dari persiapan timnas jelang laga lawan Tiongkok, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Hanil Rivelino. Abel, laga lawan Tiongkok digelar lusa nanti, hari Kamis tanggal 5. Latihan timnas hari ini bagaimana persiapannya? Ya, sekitar 35 menit yang lalu, Radi dan juga saudara, timnas menaiki bus langsung masuk ke Stadion Madia Gelora Bung Karno, di mana memang rencananya untuk latihan ini dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tapi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat kurang lebih baru datang dan langsung masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Karno. Memang untuk saat ini karena terbatas begitu ya untuk akses dari wartawan bisa masuk ke dalam lapangan, sehingga kami hanya ada di sekitar atau di depan Stadion Madia, dan ini juga bertujuan untuk lebih fokus dari pemain itu sendiri. Nah, Radi dan juga saudara, kalau kita melihat untuk latihan hari ini sebenarnya dari timnas Indonesia, tidak hanya dari timnas Indonesia saja yang berlatih di Gelora Bung Karno atau di Stadion Madia Gelora Bung Karno, tetapi untuk timnas China ini juga sebenarnya melakukan pelatihan juga di lapangan A Gelora Bung Karno. Tapi kalau tadi kita melihat untuk timnas Indonesia yang hari ini berlatih, ini ada 29 pemain, Radi dan juga saudara. Nah, kalau menurut dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, untuk fokus latihan timnas Indonesia pada hari ini adalah latihan fisik dan juga latihan strategi. Seperti tadi yang Anda sebutkan bahwa hari ini adalah ada latihan taktik bola mati. Nah, ini nanti yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia melalui pelatihnya, ya ini adalah Patrick Kluivert. Dan memang untuk latihan jelang laga melawan Cina pada 5 Juni mendatang, ini tentu saja ada beberapa yang harus ditingkatkan begitu ya, tetapi memang Indonesia dalam hal ini sudah cukup optimis begitu. Meskipun sebenarnya kemenangan atas Cina ini akan membawa Indonesia untuk mengoleksi 12 poin dan memperbesar peluang untuk finish di posisi kedua klasmen grup C. Nah, untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang, Indonesia juga harus mengalahkan Jepang, dan laga terakhir yang berharap Australia dan juga Arab Saudi ini kehilangan poin di sisa pertandingan mereka. Jadi kita nanti akan nantikan, Radi dan juga saudara, tentu kita semua sudah tidak sabar bagaimana laga dari timnas Indonesia untuk melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Saya juga cukup yakin bahwa Indonesia pasti bisa meraih poin pada pertandingan tersebut. Balik ke Anda, Radi. Berdasarkan laporan Abel tadi, memang sangat minim ya, sudah sejak training camp di Bali sangat minim sekali kita bisa mengintip atau publik bisa mengintip apa persiapan timnas. Tapi saya yakin ini juga dalam rangka memberikan kejutan untuk tim lawan, dalam hal ini Tiongkok pada 5 Juni mendatang. Terima kasih Abel Insani. Saudara, timnas Indonesia mengusung target menang kala jumpa Tiongkok di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tidak cuma mematangkan taktik, Patrick Kluivert juga menyiapkan senjata khusus untuk menambah peluang gol. Jelang laga lawan Tiongkok, timnas Garuda tengah dalam kepercayaan diri tinggi. Pelatih Patrick Kluivert yakin bisa mengalahkan Tiongkok dan mengamankan 3 poin. Timnas kini sudah berlatih di Jakarta usai sepekan pemusatan latihan di Bali. Selain berlatih taktik, Patrick Kluivert bilang akan banyak mengasah set piece atau taktik bola mati untuk mengalahkan Tiongkok. Exactly what we did here. Only as a few days less to train, but as I told you that I'm very happy that I've seen the things that we want to see, but we need to specificate the things. We're going to train also even more set pieces, and that's it. Then we're ready to face China.
Kluivert memastikan timnas akan tampil percaya diri dan mendominasi jalannya pertandingan. Mantan pemain timnas Belanda ini bahkan memperingatkan Tiongkok hati-hati melawan timnas Indonesia. Globally, in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful of us. And we, of course, don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Saat laga melawan Tiongkok Kamis 5 Juni, timnas tak akan diperkuat Marten Pas di bawah Mister Gawang yang absen akibat akumulasi kartu. Penjaga gawang yang bermain di Italia, Emil Audero Mulyadi, berpeluang debut bersama skuad Garuda. Emil siap memberi 100% kemampuannya saat bermain untuk timnas. I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Kemenangan atas Tiongkok jadi harga mati untuk timnas Indonesia demi tampil di Piala Dunia. Asa kemenangan timnas akan jadi mengobati momen kala timnas takluk di Qingdao Oktober 2024 meski saat itu dominan dalam penguasaan bola. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Patrick Kluivert, pelatih timnas kita, timnas Indonesia mengaku melatih ekstra taktik bola mati untuk menghadapi Tiongkok. Kita ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris malam hari ini. Selamat malam Firzi. Ya malam Radi, apa kabar? Ini kalau baik, saya dengan kabar baik hari ini, tapi deg-degan juga sekali hadapin timnas. Iya. Tapi kalau kita bicara set piece, ya, bola mati gitu, sebenarnya apa yang bisa diharapkan dari timnas untuk mengandalkan bola-bola mati meraih poin nanti di GBK tanggal 5? Ya pertama kita di laga nanti kehilangan sedikit kreativitas ya dan kengototan di lini depan karena kita sudah dipastikan main tanpa Marcelino yang mencetak 2 gol lawan Arab Saudi dan juga 1 assist untuk gol tunggal laga lawan Bahrain ya dari Ole Romanei, dan kemudian Ragnar Ratmangun dengan 90% umpan sukses dia di final third. Kita juga kehilangan link up player antara barisan tengah kita dengan barisan depan. Tentu set piece menurut saya juga jadi salah satu cara logis ya untuk mencari gol, karena biar bagaimanapun di laga pertama Patrick Kluivert di Sydney kita hampir mencetak gol dari set piece ya, pertama dari corner yang tandukannya Jai. Terus kemudian dari penalti Kevin Dykes yang sayangnya sangat jarang sekali dia sepanjang karirnya gagal penalti, tapi ketika di Sydney tembakannya masih belum masuk. Jadi kita tentu punya avenue dari sana, kita punya back-back kelas Eropa yang bisa memanfaatkan bola-bola mati, dan kita tahu bola-bola mati Tom Hai, kita lihat Saban pekan di Kompas TV betapa hebatnya dia dalam set piece ya bersama Almere City, dan visi dia dalam melepas situasi bola mati itu bisa menjadi kunci kita juga di laga nanti. Oke, kita akan lihat satu tayangan ini, ada tayangan timnas kita melawan Tiongkok beberapa waktu yang lalu, mungkin bisa di play. Nah ini saat itu kita kebobolan juga oleh Tiongkok melalui set piece. Iya, di sini Shane berusaha shepherding bola keluar ya, tapi kecolongan dan mereka bisa mencetak gol. Tentu sangat disayangkan kalau apa yang terjadi, dan ini sebenarnya ya optimisme yang sangat tinggi sekali ya. Ada 2 peran defender di sini yang bolong sepertinya. Betul sekali Radi, dan kita datang ke laga ini sebenarnya juga dengan rasa percaya diri tinggi bahwa kita bisa mendapatkan poin dari Qingdao, tapi ternyata ronde 3 kualifikasi itu menunjukkan bahwa ya kita nggak boleh lengah sedikit pun, kita tidak boleh terlalu merasa bahwa di atas angin, dan ini adalah buktinya di pertandingan pertama kita tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Dan Coach Patrick sudah mengatakan bahwa dia telah menganalisis dengan sangat pertandingan ini. Dia telah mengatakan semua tentang pertandingan pertama sudah dianalisis dengan baik, dan semoga tidak akan terulang lagi kesalahan seperti laga pertama. Tapi bukan lawan Tiongkok saja, bukan kali ini saja kita kebobolan lewat set piece. Kita akan melihat tayangan berikutnya. Ini juga kita kebobolan lewat set piece saat melawan Bahrain. Kita akan melihat. Iya, ini dia. Ini
sepakan yang Iya. cukup keras, bukan cukup keras, sangat keras. Iya, itu. Dan saya lihat juga tidak ada reaksi dari goalkeeper pada saat itu untuk mengantisipasi bola ini. Ini Iya. bagaimana melihat Sepakan set piece kali ini yang dari sangat Bahrain? bagus sekali ya. Ya kita harus mengakui walaupun di laga lawan Bahrain ini banyak sekali faktor yang membuat kita juga para pemain juga kesal ya. Kepemimpinan wasit, tingkah laku para pemain Bahrain juga membuat para pemain kita akhirnya beberapa kali terpancing dan tidak tenang. Ya kita harapannya memang kita hampir membawa pulang poin penuh ya dari Bahrain. Cuman memang it's not meant to be, cuman ya kita harus akui kalau finishing ini bagus sekali dan untungnya kita akhirnya menang lawan Bahrain di kandang kita sendiri. Oke. Dan tidak hanya lawan Bahrain, kita akan tampilkan juga saat melawan Australia. Nah ini dia lewat sepak pojok, betul. kita gagal mengantisipasi heading dari penyerang Australia kala itu yang menjebol gawang Martin Pas lewat sepak pojok. Ya betul, ada beberapa set piece ya, terutama dari Sandy yang baru masuk, dia tidak bisa menjaga orangnya. Terus kemudian Nathan Cho dia bermain, dia menarik man to man markingnya sehingga menyebabkan penalti. Dan dalam situasi ini memang kita lihat Sandy baru masuk juga, dia belum in tune dengan pertandingan dan kemudian terpaksa kebobolan. Dan ini benar-benar pukulan telak ya bagi kita karena kita memulai laga dengan fantastis, kita menekan mereka, kita membuat mereka kerepotan. Ya dan tadi sudah kita sebut kita hampir mencetak gol lewat tandukan Jai dan juga penalti Kevin Dykes, tapi sayang sekali secara tidak karakteristik dia gagal. Dan saya yakin tapi Coach Patrick tidak akan pesimistis. Kita punya celah-celah lain untuk juga memanfaatkan set piece. Nanti setelah jeda, Vinci, kita akan bahas juga bagaimana peluang kita bisa meraih poin melawan Tiongkok melalui set piece. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.